Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihimu, berkah dalam. Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada, saya Romo Lulus Widodo sangat bersyukur bisa menyapa Anda dalam program pengajaran karunia-karunia Roh Kudus. Ada 7 karunia Roh Kudus. Dan saat ini saya bertugas menjelaskan mengenai karunia keperkasaan. Apa itu karunia keperkasaan? Akan saya jelaskan. Namun pertama-tama saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak Anda berefleksi, melihat ke dalam. Melihat apa, Romo? Melihat bahwa di dalam diri kita diingatkan oleh Tuhan untuk membereskan banyak hal. Apalagi kalau kita melihat keluar diri kita. Diakui atau tidak diakui, dunia kita ini ada yang bilang sedang sakit. Banyak orang yang stres, banyak penderitaan. Kehidupan rohani melemah karena situasi ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan mereka mempertanyakan di mana Tuhan. Disinilah karunia, kekuatan, keperkasaan di dalam Tuhan, dalam bimbingan Roh Kudus diperlukan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaannya adalah, apa itu karunia keperkasaan? Karunia keperkasaan adalah karunia keberanian. Untuk apa? Untuk mengejar apa yang baik. Untuk menghadapi setiap kesulitan. Karunia keperkasaan membuat orang bersemangat untuk mengejar kebaikan di tengah kesulitan. Karunia keperkasaan juga membimbing umat Allah untuk berani berjuang mencapai misi yang diberikan Tuhan kepada manusia. Itu definisi singkat mengenai karunia keperkasaan. Nah, apa pendasaran Alkitabiahnya, pendasaran kitab sucinya berkaitan dengan karunia keperkasaan ini? Saudara-saudariku yang terkasih, kalau Anda membuka surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi bab 4 ayat 13. Surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi bab 4 ayat 13. Bunyinya apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow! Luar biasa. Apa arti dari teks kitab suci ini? Arti dari apa yang menjadi pesan Rasul Paulus? Saudara-saudari yang terkasih, segala perkara dapat kutanggung. Dan itu semua karena bimbingan Roh Kudus. Segala perkara, kesulitan ekonomi, penyakit, problem-problem dalam hidup kita dapat kutanggung. Karena siapa? Karena Roh Kudus memberikan kekuatan untuk menanggungnya, memberikan keperkasaan secara rohani. Gambarannya begini, saudara-saudari yang terkasih, gambarannya itu Anda pasti tahu saya memegang apa ini. Saya memegang dumbbell, saudara-saudara. Nah, ini untuk melatih otot kita. Pada saat orang melatih ototnya dengan berolahraga, dengan mengangkat beban berat, saudara-saudariku yang terkasih, perlahan-lahan ototnya menjadi semakin kuat. Anda setuju dengan saya? Anda melatih otot Anda dengan push up, sit up, lari, macam-macam. Badan Anda menjadi kuat. Nah,
Bagaimana dengan kekuatan rohani? Kekuatan rohani itu didapat pada saat seseorang sungguh percaya akan karya roh dalam dirinya. Dia akan kuat. Karena apa? Dia punya keyakinan, dia punya iman. Segala perkara dapat kutanggung. Wow! Ini saudara-saudari yang terkasih. Dia punya hati yang berani, tidak takut. Dia kuat, saudara-saudara. Imannya, rohaninya, otot-otot rohaninya kuat. Sehingga hatinya tertuju kepada Tuhan. Saat dia mengalami kesulitan, dia tidak kehilangan harapan. Lihat saya memegang apa? Yes, hati saudara-saudara. Hatinya tertuju kepada Tuhan. Wow. Hati tertuju kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat seseorang memiliki otot-otot rohani yang kuat, pada saat seseorang itu memiliki keyakinan akan karya Allah, karya Roh Kudus di dalam dirinya, saya mau mengatakan seperti ini. Orang yang demikian percaya dan tidak takut apapun. Tidak ada takut apapun. Roma bab 8 ayat 31. Roma bab 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Mereka yang memiliki roh keperkasaan, mereka yang siap menanggung segala perkara karena percaya kekuatan dari Tuhan, akan berani berkata, seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada umat di Roma bab 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah berani melawan kita? Sekarang pertanyaannya, di mana hatimu, saudaraku? Di mana hatimu? Ini menentukan siapa diri Anda. Saudara-saudari yang terkasih, roh keperkasaan juga membuat orang tahan menderita. Anda lihat, Anda baca, Anda renungkan kisah para martir, Stefanus, Laurentius, dan martir-martir yang lain. Bahkan di dunia modern, Anda tahu Santo Marcianus Kolbe yang memberikan dirinya menggantikan untuk mati di kamp konsentrasi, dimasukkan kamar gas dan akhirnya mati untuk menggantikan seorang bapak, karena dia merasa bapak itu masih diperlukan oleh keluarganya. Saya berkorban. Nah, daya keberanian untuk berkorban, keberanian untuk menanggung sengsara di dalam Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, itu karena karunia keperkasaan. Wow, karunia keperkasaan ada dalam diri kita. Kita tidak takut menanggung penderitaan karena punya keyakinan Allah di pihakku. Roma 8:31 tadi. Dan yang dikatakan dalam Kolose 3:23, Kolose 3:23, apapun yang kulakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Inilah karunia kekuatan atau karunia keperkasaan. Keyakinan, ada kekuatan yang mendorong dari dalam untuk menghadapi kenyataan yang saya katakan tadi di luar, mengerikan, tidak enak, penderitaan, dan lain sebagainya. Karunia keperkasaan membuat seseorang berani memberi kesaksian karena dia hidup bersama dengan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, karunia keperkasaan juga membuat orang tahan menderita seperti Ayub. Tidak menyalahkan Tuhan. Karena keperkasaan membuat orang menjadi tahan banting karena otot-otot rohaninya terlatih lewat doa, lewat membaca kitab suci, lewat permenungan dan juga ekaristi, adorasi dan lain sebagainya. Hal ini yang mau saya katakan kepada Anda, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik, otot rohani kuat untuk mengusir, gambaran saya mengusir segala masalah-masalah kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan mendasarnya adalah, siapkah Anda menghadapi kenyataan hidup ini
yang kadang-kadang silih berganti, tidak menentu. Ini. Tetapi satu hal, saudara-saudara, karunia keperkasaan membuat kita yakin bahwa segalanya adalah baik. Karena Dia baik, Tuhan baik. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara-saudariku yang terkasih, karunia keperkasaan membuat orang merasa berarti dalam hidup ini, sehingga dia tidak putus asa, tidak mengeluh, penuh semangat menjalani kehidupan ini, dan tetap percaya bahwa Tuhan bersamanya. Kalau Allah di pihakku, siapa berani melawanku? Segala perkara dapat ku tanggung. Wow, penderitaan, penyakit, derita, fitnah, apapun dapat ku tanggung di dalam Tuhan. Itu buah dari karunia keperkasaan, saudara-saudara. Buah dari karunia keperkasaan di dalam Roh Kudus yang menguatkan Anda. Pegang itu dalam hidup Anda. Tuhan menguatkan Anda. Saudara-saudara yang terkasih, tetap yakin di dalam Tuhan. Ada karunia keperkasaan dalam hidup Anda. Percayalah, semua akan menjadi baik. Bertahanlah dalam kesulitan Anda. Yakinlah, habis gelap, terbitlah terang. Saudara-saudara, tetap semangat. Percaya akan karunia Roh Kudus. Ada karunia keperkasaan dalam hidup Anda. Berkah dalam. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia.